Iya, terima kasih ya, ini saya mau meyakinkan suara saya kedengaran berarti ya, kalau ada yang menjawab. Mohon maaf ini yang, eee, sempat tertunda sekali ya, jadi ini saya nggak tega untuk nunda lagi, jadi dengan ini kita malam ini kita sharing sejenak tentang praktik keinsinyuran di BK Kimia. Saya diminta sama Bapak KPS untuk share tentang BK Kimia. Nah, ini kita mulai saja kali ya, atau kita tunggu lagi? Mulai Monggo, ya? Bu. Eh, Sebelumnya saya mau nanya ini Bapak Ibu sekalian sudah ada yang pernah, sidang insinyur profesional kah? Untuk entah dapat IPP atau IPM atau yang sudah IPU gitu. Ada yang sudah pernah sidang ini, untuk insinyur profesional? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Jadi untuk, sidang insinyur profesional ini, di beberapa BK mereka ada yang mensyaratkan untuk presentasi presentasi tentang praktik keinsinyurannya gitu kan ya. Jadi, di sini, eee, kita diskusi saja kali ya, karena saya juga kalau pengalaman saya ini karena saya baru duluan aja dapat isi profesionalnya, jadi kalau pengalaman mungkin Bapak Ibu sekalian ini lebih banyak daripada saya. Jadi kalau untuk beberapa BK itu ada yang mereka itu mensyaratkan sidang tentang praktik keinsinyuran yang sudah pernah dilakukan. Ini sekedar apa ya, menambah bekal Bapak Ibu sekalian yang BK-nya membutuhkan sidang itu gitu ya. Jadi nanti apa sih yang harus ditampilkan dan seperti apa gitu kan. Ini kita mulai saja ya, saya izin share dulu. Oke. Jadi ini sedikit mengulang tentang yang sudah disampaikan juga oleh Pak Budi ya. Jadi untuk yang apa sih itu namanya keinsinyuran dan apa itu namanya praktik keinsinyuran. Ini mungkin sudah pernah disampaikan, jadi ketika kita menyatakan sesuatu praktik keinsinyuran, berarti itu adalah suatu kegiatan yang bisa menunjukkan gitu kepakaran dan keahlian kita. Jadi yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga dia harus bermanfaat sebesar-besarnya kebermanfaatan manusia gitu ya, dengan memperhatikan aspek ketiga dan praktek keinsinyuran ini adalah bentuk dari penyelenggaraan kegiatan keinsinyuran ini. Nah, bentuk kegiatan keinsinyuran ini ada beberapa. Kalau saya sendiri saat ini saya sebagai, pendidik ya, pendidik di, pelatihan teknik gitu kan ya. Itu jadi yang paling pertama, kemudian bisa juga berupa penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi. Lalu mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang, berkecimpung di bidang konsultasi, rancang bangun, dan konstruksi. Lalu ada teknik dan manajemen industri. Pengolahan dan pasar produk ini biasanya berarti Bapak Ibu sekalian yang bekerja di suatu, perusahaan atau industri proses ya, yang berproses manufaktur maupun proses kimia, yang mengolah sesuatu bahan mentah menjadi suatu barang jadi. Kemudian bentuk keinsinyuran itu juga bisa mencakup eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral. Jadi ini biasanya bekerja di bidang pertambangan atau perminyakan ya, itu mereka akan mengeksploitasi sumber daya mineral ya, sumber daya alam, itu mereka bisa dikategorikan sebagai melakukan kegiatan keinsinyuran. Kemudian juga penggalian, penanaman, peningkatan dan pemulihan sumber daya alami. Ini jadi salah satunya kenapa ada BK yang berkaitan dengan kehutanan dan sebagainya itu, karena itu berkaitan dengan, penanaman sumber daya alami dan juga, pengolahannya ya, pengolahan dan sumber daya alam, maaf. Kemudian, yang berkaitan juga dengan pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset. Jadi ini biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian yang bekerja di bidang teknik industri ya, yang bekerja di bidang manajemen proyek, bisa bekerja juga misalnya di manajemen risiko. Jadi itu termasuk kepada pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset. Nah, kalau dari definisinya sendiri, praktik kesenian itu apa? Ini saya pakai bahasa Inggris, mohon maaf. Jadi kalau di sini ada saya ambil yang saintifiknya karena juga kalau sebagai dosen kadang-kadang kita borderline antara being scientist dan engineering gitu ya. Jadi kadang-kadang kita menjadi scientist dan kadang-kadang kita menjadi engineering. Tapi kegiatan itu sendiri kapan dia bisa dikategorikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan, engineering atau kapan dia berkaitan dengan sains, itu kadang-kadang bisa terlihat bedanya, kadang juga tidak gitu kan ya. Jadi kalau di sini biasanya langkah pertama sebelum kita melakukan
sesuatu apa ya, kegiatan atau suatu praktik ya. Untuk seorang engineer biasanya dia akan merumuskan dulu masalahnya nih, masalah apa yang akan dia pecahkan gitu kan ya, masalah apa yang akan berusaha, diolah atau dikelola untuk mendapatkan tadi kemaslahatan kepada masyarakat sebesar-besarnya. Nah, sementara kalau the scientist dia itu, menyusun pertanyaan-pertanyaan tentang suatu teori atau suatu, keilmuan. Nah, konon katanya ini salah satu pembeda, di mana, suatu praktik itu dianggap sebagai suatu praktik keinsinyuran atau sebagai suatu praktik, ilmu pengetahuan gitu kan ya. Jadi pembedanya tuh di langkah awalnya itu katanya. Jadi kalau seorang engineer atau seorang insinyur ketika dia melakukan suatu praktik kejujuran, maka langkah pertama yang dilakukan adalah rumuskan masalah gitu. Masalah apa sih yang akan saya pecahkan? Bukan masalah apa yang hendak saya kelola, seperti itu. Kemudian, eee baik engineer maupun saintis biasanya setelah merumuskan masalah atau kalau yang saintis tadi merumuskan pertanyaan, mereka akan membangun model, developing and using model. Itu untuk berusaha memecahkan masalah. Nah, pembangunan model ini juga katanya akan berbeda antara saintis dengan engineer. Katanya kalau engineer itu menggunakan model untuk, menyederhanakan masalah, untuk membuat prototipe, untuk membuat simulasi, dan sebagainya. Sementara kalau saintis itu yang model yang sering dibuat adalah model yang berupa persamaan gitu ya, sistem persamaan, sistem, apa namanya, persamaan linear, persamaan tidak linear, seperti itu. Jadi persamaan matematika yang biasanya digunakan oleh saintis. Sementara kalau engineer itu dia menggunakan model untuk menyederhanakan masalah, untuk membuat tadi mensimulasikan keadaan, membuat prototipe dan lain sebagainya. Kemudian dari langkah proses selanjutnya dari kegiatan itu adalah merencanakan dan, melakukan investigasi. Jadi tadi ketika sudah merumuskan, masalah, maka mengembangkan model lalu melakukan perencanaan dan melakukan investigasi. Lalu setelah langkah selanjutnya adalah menganalisa dan menginterpretasi data. Dan untuk melakukan ini bisa juga menggunakan model matematika yang juga digunakan saintis dan juga model komputasional. Nah, di akhirnya, jadi pada tujuan akhir dari suatu kegiatan, kalau dia tergolong sebagai praktik insinyuran, maka bagian akhirnya dia harus memberikan solusi. Solusi dari masalah yang telah dia, ajukan di awal atau yang rumuskan di awal. Jadi seorang engineer setelah melakukan perumusan masalah di awal kegiatan, di bagian akhir kegiatan atau praktik insinyuran, dia harus memberikan sebuah solusi dari, masalah tadi. Sementara kalau saintis itu dia membuat penjelasan. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti ketika membuat, presentasi tentang suatu kegiatan kejujuran yang telah dilakukan atau ketika melakukan, baik itu untuk sidang BK-nya ataupun nanti untuk tugas kuliahnya itu mohon dipastikan gitu bahwa rangkaiannya itu telah terjalin ya. Jadi di awal tuh ketika menjelaskan, permasalahan yang mau atau studi kasus yang mau diajukan, itu dia ada perumusan masalahnya dulu gitu kan, masalah apa yang hendak dipecahkan. Kemudian di bagian akhir ada, pemecahan dari, permasalahan telah didefinisikan di awal dan selama prosesnya itu diperlihatkanlah gitu bagaimana keahliannya, keprofesionalan sebagai insinyur dan mempertimbangkan aspek ketiga dan profesionalitas sebagai insinyur memecahkan masalah yang telah didefinisikan seperti itu. Ya sebenarnya siklus selanjutnya itu adalah, jadi dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan itu kita bisa maksudnya bisa, apa ya namanya, jika ya, mempertahankan hasil yang telah kita dapatkan. Jadi tadi solusi dari permasalahan yang telah kita rumuskan, itu bisa kita pertahankan ketika ada yang mempertanyakan itu, gitu kan ya. Ini biasanya di beberapa BK ada yang, penilaiannya itu seperti itu ya. Dia cenderung untuk, mempertanyakan baik secara identitas proyeknya itu, baik, lokasi, besar proyeknya, nilai proyeknya berapa gitu, itu ditanyakan juga. Sampai ada yang harus belajar lagi gitu, kita sebagai insinyur ketika kita ingin maju sidang itu kita harus belajar lagi tentang teori dan latar belakang dari yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Itu juga bisa terjadi karena kita harus bisa melakukan ini, mempertahankan solusi dari yang sudah kita rumuskan gitu, dari permasalahan yang sudah kita definisikan di awal. Nah, dan dari kegiatan insinyuran itu juga harus ada, tahapan di mana kita mengevaluasi
dan mengkomunikasikan informasi yang kita dapatkan dari proses evaluasi yang telah kita lakukan terhadap kegiatan kejujuran kita. Jadi kira-kira sepertinya tahapan dari, good engineering practice atau praktik kejujuran yang baik gitu. Jadi ada satu siklus yang menunjukkan, kegiatan kejujuran terstruktur dari awal sampai akhir, dari perumusan masalah sampai solusi yang didapatkan, seperti itu. Nah ini yang spesifik ke BK Kimia ya, insinyur kimia itu kalau yang insinyurnya sudah jelas ya, dia seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Ini Bapak Ibu sekalian, ketika sudah, menyelesaikan program profesi insinyur ini, Bapak Ibu sekalian ini akan mendapatkan gelar IR, berarti sudah menjadi insinyur. Nah, tapi nanti, sertifikasi insinyur profesional itu nanti akan tahapan, selanjutnya. Kalau saya dulu sebelumnya ya, cuman Bapak Ibu sekalian berarti setelahnya, setelah mendapatkan gelar IR, maka akan mengajukan diri gitu ya ke majelis penilai di BK masing-masing untuk bisa mendapatkan gelar, sertifikasi insinyur profesional. Nah, kalau di sini dari insinyur kimia, ini saya dapat dari SKKNI untuk BK Kimia. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti juga harus, apa ya namanya, mengetahui ya, sumber atau KKNI dan untuk BK masing-masing ketika sudah milih BK. Jadi setahu saya ketika Bapak Ibu sekalian memasuki program profesi insinyur ini, biasanya sudah dilihatkan itu kira-kira pikiran BK-nya apa, tapi itu dilakukan berdasarkan, gelar atau pendidikan yang telah ditempuh oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi kan setelah itu bisa Bapak Ibu sekalian yang bisa tahu gitu, kira-kira saya lebih cocok masuk BK yang mana nih gitu ya. Jadi itu bisa dilihat dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, mana sih yang lebih sesuai dengan SKKNI BK masing-masing, seperti itu. Nah, kalau di BK Kimia, itu dia kajian kimia, dia kimia ini apa ya, semacam orang bilang rujak kali ya. Jadi dia adalah, integrasi dari beberapa disiplin ilmu. Jadi termasuk seperti kimia itu sendiri ya, lalu ada fisika, ada biologi, dan matematika. Jadi campur sari lah, semuanya tuh ada di profesi insinyur teknik kimia ini. Nah, ini ada beberapa, kompetensi kerjanya. Nah, ini tadi yang saya maksudkan, kira-kira apa sih yang diharapkan dari, seorang insinyur profesional di BK yang terkait, kalau ini BK Teknik Kimia ya. BK Kimia, yang ini standar ya Bapak Ibu sekalian, yang etika dan prinsip keinsinyuran, berpraktik sebagai insinyur, tadi berarti melakukan kegiatan keinsinyuran. Nah, apa itu yang termasuk kegiatan keinsinyuran, tadi sudah sekilas digambarkan ya dengan apa sih namanya engineering practice itu. Kemudian ini biasanya agak spesifik tergantung masing-masing BK Bapak Ibu sekalian ini ya, mengembangkan perencanaan dan desain rekayasa teknik kimia yang khusus untuk BK Kimia. Kemudian mengelola bisnis dan manajemen perekayasa teknik kimia, termasuk layanan publik. Ini juga khusus untuk BK Kimia dan lain sebagainya. Ini mohon maaf nggak saya baca semuanya sih, saya lagi hemat suara. Jadi nanti mungkin kita akan banyak diskusi saja ya. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian ada yang, masih, galau dan, bimbang gitu tentang BK yang akan dipilihnya gitu kan ya. Jadi termasuk dengan, BK kompetensi kerja insinyur profesional kimia itu adalah bekerja pada pendidikan dan pelatihan perekayasa teknik kimia. Jadi ini juga biasanya di tiap BK ada, kompetensi seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang bekerja sebagai dosen ya, sebagai pendidik, sebagai pelatih juga bisa, berfokus pada kompetensi, bagian ini. Kemudian ini yang penelitian ya, Bapak Ibu sekalian yang bekerja di lembaga penelitian, itu jadi kompetensinya cakupannya di sini. Kemudian ini tentunya yang di industri ya, implementasi proyek teknik kimia. Ini hasil operasi proyek teknik kimia, nah bahan material, komponen sistem perekan teknik kimia. Nah ini ya sejujurnya adalah yang saat ini banyak saya gunakan agar saya tetap berada di BHK Kimia. Karena kebetulan saya ini sekarang, menjadi dosen di teknik mesin ya. Jadi tidak bekerja di pendidikan teknik kimia gitu. Tapi karena saya berkecimpungnya banyak di bagian material, makanya saya bisa mengklaim kegiatan saya sebagai bagian dari kerja insinyur profesional kimia. Seperti itu. Dan termasuk sebenarnya adalah yang supply chain management, ini juga bisa diklaim sebagai pekerjaan seorang insinyur profesional kimia. Nah, sebenarnya kalau jabatan kerja insinyur kimia ini di SKK ini sebenarnya sudah spesifikkan gitu kan ya. Jadi ada pengajar, peneliti, kemudian proses engineer, proses safety and engineer, operation facility engineer, proses technical sales engineer,
proses bisnis development engineer, product development engineer, dan project management. Nah, ini ya jabatan kerja ini untuk di tiap SKKNI yang berkaitan dengan BK masing-masing itu ada ya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu merasa agak ragu gitu, kira-kira saya cocoknya di BK yang mana, itu bisa dilihat apakah ada jabatan kerja di suatu BK yang sangat cocok dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu yang agak, bisa ke mana-mana ya, agak lebar itu adalah, untuk jabatan kerja sebagai pengajar, peneliti, dan project management gitu ya. Ini bisa ke mana-mana, jadi BK-nya bisa di semua BK ini ada jabatan kerja pengajar, peneliti, dan project management. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini tugas umum insinyur kimia, ini juga ada di tiap BK masing-masing ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sekalian, presentasi ya, baik untuk sidang maupun untuk, eee, seminar ya di prodi ini, itu dipastikan presentasinya itu menggambarkan ya, tugas yang telah dilakukan sebagai seorang insinyur. Jadi yang jelas dia harus mematuhi kode etik insinyur dan etika profesi keinsinyuran ya. Ini sebenarnya standar untuk semua BK ya Bapak Ibu sekalian, ada kode etik insinyur dan etika profesinya. Kemudian berpraktik sebagai insinyur profesional kimia. Nah, ini sebenarnya kimia ini tinggal diganti saja sama Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian menunjukkan, praktik yang dilakukan sebagai seorang insinyur profesional. Nah, ini spesifik untuk insinyur kimia. Dia mengembangkan perencanaan dan desain perkataan kimia. Kemudian pengolahan praktik insinyur kimia ini juga, general ya atau ada di setiap BK. Kemudian berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, ini karena ada kimia di belakang, itu bisa diganti, dan itu juga bisa berlaku untuk semua BK. Nah, itu tugas umumnya insinyur kimia, ini agak cukup general. Jadi yang spesifik sebenarnya hanya yang perencanaan dan desain perkayaan kimia. Lalu yang selanjutnya ini menyalahkan penelitian, pengembangan dan komersialisasi penelitian di bidang kimia. Nah, ini juga salah satu yang, cukup umum, dia ada di semua BK. Jadi tadi saya ulang lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang bekerja sebagai dosen atau sebagai peneliti, bisa juga menggunakan kegiatan penelitian yang dilakukan sebagai suatu, bentuk atau suatu contoh kegiatan kejuruan yang telah dilakukan gitu, ketika nanti Bapak Ibu sekalian maju ke sidang isyu profesional ataupun untuk keperluan kuliah ya, kuliah di prodi profesi insinyur ini. Kemudian ini yang tadi mengolah bahan material. Jadi kalau diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian, tugas utama insinyur kimia ya kalau di sini itu berkaitan dengan SKKNI-nya. Makanya itu ketika, Bapak Ibu sekalian nanti mau menyusun ya tugas-tugas yang di prodi ini, sebaiknya melihat SKKNI di BK yang terkait gitu ya. Jadi tugasnya itu apa saja. Jadi di situ bisa dispesifikkan dengan lebih jelas dan nanti ketika seminar tuh diskusi juga bisa lebih, eee dalam gitu ya, persiapan kalau nanti memang BK-nya itu adalah BK yang sidang insinyur profesionalnya itu membutuhkan presentasi. Jadi kalau dari ini intermezzonya ya Bapak Ibu sekalian, jadi suatu BK yang ketika sidang insinyur profesional tuh benar-benar ditanya teoris ketika masih kuliah S1 gitu ya, ibaratnya tuh kalau di bidang kami tuh ada yang misalnya tentang, transfer fenomena ya, perpindahan perpindahan material gitu kan, persamaannya, teorinya seperti itu tuh ditanyakan pada saat sidang, sidang ini insinyur profesional gitu ya, sampai dikatakan, "Loh kok jadi kayak sidang lagi gitu, sidang kuliah." Jadi memang suatu BK tuh ada seperti itu. Jadi memang untuk menunjukkan untuk menggali lebih dalam mengenai keahlian dan, kompetensi Bapak Ibu sekalian sebagai insinyur profesional. Itu selanjutnya ini ya bekerja pada pendidikan, kemudian mengelola produksi atau manufaktur dan operasi proyek kimia, lalu mengimplementasikan proyek kimia. Ini adalah, tugas yang bisa dilakukan oleh seorang insinyur kimia. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, kode etik insinyur ya, ini kalau diperhatikan ini kenapa saya bilang berlaku untuk semuanya, karena sebenarnya adalah, catur kasar sabta dharma ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saat nanti, presentasi, baik di seminar maupun nanti saat di sidang, keinsinyuran profesionalnya ya, sebisa mungkin ini dikaitkan ya Bapak Ibu untuk kode etik insinyur ini, jadi, apa yang saya lakukan, saya temukan ini sesuai dengan poin catur kasa di bagian ini, seperti itu. Ini kan banyak contoh-contohnya ya yang bisa dilakukan. Nah, ini sekedar contoh dari kegiatan, keinsinyuran sebagai insinyur profesional kimia yang ini pernah saya lakukan ya.
Jadi yang pertama tadi perancangan proses ini bisa sangat luas ya Bapak Ibu sekalian, mulai dari perancangan proses yang menggunakan, komputer ya, simulasi tadi, dan seperti sudah saya katakan sebenarnya seorang insinyur juga membentuk model, cuma modelnya itu dilakukan untuk membuat simulasi, untuk membuat prototipe, untuk menyederhanakan suatu masalah yang sangat kompleks itu, jadi model diperlukan. Jadi dengan perancangan proses saja itu sudah bisa mencakup dari tadi membuat model yang menggunakan komputer, sampai menghitung atau mendesain suatu, unit operasi di yang nyatanya di industrinya, sampai juga pada saat fabrikasinya. Jadi dari poin perancangan proses itu bisa ke mana-mana sebenarnya kegiatan yang bisa diklaim gitu ya. Kemudian yang termasuk ini juga yang pernah saya klaim sebagai kegiatan saya sebagai insinyur profesional kimia itu adalah mengumpulkan data dari sumber minyak. Jadi ini sebenarnya bukan pengumpulan datanya yang dilihat, tapi adalah bagaimana mengoperasikan alat yang digunakan untuk mengumpulkan datanya. Ini alat-alat ini menggunakan, listrik ya, menggunakan bahan radioaktif sehingga bisa terkait dengan tadi gitu kan ya, dengan bidang fisika dan juga matematika yang merupakan keahlian yang integrasi untuk sebagai seorang insinyur profesional kimia. Kemudian yang kegiatan lain juga yang pernah dilakukan sebagai seorang insinyur kimia itu adalah melakukan rekayasa metabolik ya. Ini tadi kan biologi adalah salah satu bidang ilmu yang terintegrasi di dalam kejuruan atau keinsinyuran profesional kimia ini. Jadi di sini saya menggambarkan apa yang pernah saya lakukan di bidang rekayasa metabolisme ini. Saya pernah membangun model gitu ya, membangun model genetik berdasarkan informasi biologi ya. Kemudian model itu dibangun untuk mensimulasikan suatu kasus. Jadi tadi saya mendesain masalahnya apa, bagaimana saya melakukan pendekatan pada masalah itu dengan membangun model, kemudian saya melakukan pengujian gitu ya, kemudian saya mengembangkan hasil yang telah saya dapatkan gitu kan. Kemudian saya mengevaluasi dan sebagainya. Dan ini model yang dilakukan bisa digunakan salah satunya untuk menggunakan diagnosis penyakit, lalu juga untuk menggunakan, eee drug discovery atau namanya pengembangan obat baru. Kebetulan proyek yang pernah saya kemukakan waktu itu adalah tentang penemuan, obat baru. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dari karena teknik kimia kebetulan kimia itu memang integrasi dari berbagai macam bidang ilmu. Jadi sebenarnya ketika klaim sebagai kegiatan insinyur profesional kimia itu bisa berbagai macam kegiatan dilakukan. Tapi sebenarnya juga saya yakin di BK Bapak Ibu masing-masing gitu ya, itu juga ada item-item yang bisa dilakukan untuk, menjadi guidance gitu ya, pedoman kira-kira apa sih ini yang bisa saya klaim sebagai kegiatan keinsyuran, apa sih sebenarnya, BK yang cocok untuk pengalaman saya selama bertahun-tahun gitu ya. Jadi jangan sampai nih Bapak Ibu ya, karena pengalaman bertahun-tahunnya sudah banyak ya, tapi karena memilih BK yang tidak sesuai, jadi nanti, pengalaman itu tidak bisa diklaim gitu ya, kan agak sayang. Jadi kita lebih baik kita cari-cari tahu informasi dulu sekarang gitu ya, biar kita bisa mengklaim, pengalaman yang paling sesuai dengan BK terkait gitu kan ya. Jadi nanti, pengalaman itu bisa diakses untuk mendapatkan sertifikat insinyur profesional yang memang sesuai gitu dengan pengalaman yang pernah kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, eee, ini selanjutnya saya, diskusi saja ya Bapak Ibu ya. Ya terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang mau diskusikan dari Bapak Ibu. Atau ada yang mau ditanyakan mengenai yang telah dipaparkan tadi? Izin, Bu, Iya, silakan Bapak. eh, mau tanya apa namanya kalau kalau misalkan sudah milih BK ya, apakah memungkinkan ketika misalkan kita udah pilih terus kemudian hari jarak beberapa minggu misalkan terus dirubah gitu, mungkin tidak Bu? Mungkin sekali, Pak, mungkin sekali, Pak, cuma, concern itu saya kurang tahu ya, apakah ada waktu minimal ya untuk ketika kita sudah maju mendapatkan suatu instrumen profesional, kemudian kemudian, kita harus menunggu waktu berapa, lalu kita mengajukan lagi itu saya kurang tahu apakah ada rentang waktu minimalnya. Cuman mungkin dilakukan atau tidak itu mungkin, Pak. Apa sih, drawback-nya atau hal yang diperhatikan adalah sertifikasi profesional ini kan membutuhkan suatu biaya ya, Pak, ya. Jadi ketika kita melakukan pengajuan ulang,
di BK lain, berarti kan harus membayar ulang di BK tersebut. Tapi apakah itu mungkin terjadi? Mungkin, Pak, gitu kan ya. Dari pengalaman teman saya tuh ada di satu BK, dia mendapatkan IPP, cuman ketika dia pindah ke BK lain, dia mendapatkan IPM, gitu, Pak. Jadi tapi saya bilang tadi gitu, jadi pengalaman-pengalaman telah melakukan itu, kira-kira lebih cocok ke BK yang mana, gitu. Kalau bisa jangan terlalu terpatok sama, gelar S1 kita ya, Pak, ya. Jadi, takutnya nanti kan seringnya soalnya kalau ketika kita lewat S1 tuh, setelahnya itu kita banyak pengalaman di bidang lain gitu ya, yang ternyata mungkin lebih cocok di BK lain dibandingkan BK yang sesuai dengan ijazah S1 kita gitu, ijazah sarjana kita, seperti itu Bapak. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bapak. Bodoh kali kau ngapain? Ya, silakan Pak, ada yang mau ditanyakan atau diskusikan lagi? Untuk soalnya saya yang bertanya deh, untuk pemilihan BK, apakah Bapak Ibu sekalian ini sudah memilih BK dan sudah merasa yakin dengan BK yang dipilih masing-masing atau ada yang masih ragu ya? Bu, izin Bu sekali lagi. Iya silakan Pak. Cara memetakan ya, menurut pengalaman Ibu, cara memetakan pengalaman yang kemudian secara kuantitas kira-kira, oh ini lebih banyak atau gimana Bu, sehingga saya lebih tepat untuk milih BK yang ini atau gimana Bu, menurut pengalaman Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Kalau menurut pengalaman saya banyak-banyak bertanya, jadi banyak yang bertanya sama, dengan orang-orang ya, insinyur profesional yang ada di BK tersebut Pak. Jadi, ditanyakan saja kira-kira saya bekerja seperti ini kira-kira bisa masuk ke mana gitu kan ya. Kalau saya sendiri karena saya biasanya saya lulusan teknik kimia ya, saya memilih BK kimia. Tapi pengalaman saya kan ke mana-mana gitu ternyata ya, apalagi sekarang saya di mesin gitu ya. Jadi saya bertanya gitu, kira-kira dengan pengalaman saya seperti ini, saya lebih cocok yang ke mana? Nah kebetulan karena teknik kimia ini tadi dari SKKNI-nya gitu ya, ternyata dia itu adalah suatu integrasi dari berbagai bidang ilmu, ya tadi teknik kimia, fisika, biologi gitu ya. Jadi semua pengalaman saya itu bisa saya klaim di BK Kimia justru malahan gitu ya. Hanya saya kasih trik-trik sedikit lah, kayak tadi misalnya yang masalah, saya bekerja di sumur pengembaraan minyak gitu ya, bagian mana dari kegiatan saya lakukan itu yang sesuai dengan apa yang diinginkan sebagai seorang insinyur profesional kimia gitu, Pak. Jadi kan tadi, berarti saya menggunakan penerapan ilmu matematika, penerapan ilmu fisika gitu ya, ke dalam suatu, proyek, suatu kegiatan keinsinyuran, seperti itu, Bapak. Jadi memang kalau, yang paling baik memang baca SKKNI sih ya, Pak, ya, itu membaca. Cuman ketika itu kadang-kadang bahasanya membingungkan dan mungkin juga kita mungkin terbatas waktu ya. Yang keduanya yang itu yang selanjutnya yang menggunakan ya itu, Pak, banyak-banyak berdiskusi dengan insinyur yang sudah ada di BK tersebut gitu. Kira-kira ini BK saya lebih cocok ke yang mana, seperti itu, Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih. Iya, makasih Bapak. Untuk yang lain tadi pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sekalian ini sudah, mantap ya memilih BK yang sudah dipilih sekarang gitu ya? Atau ada yang masih bimbang mungkin? Ini banyaknya berarti dari BK mana ya? Kalau di Batam itu seringnya banyaknya BK sipil gitu ya? Elektro ya, Pak, ya? Elektro Bu, saya elektro. Elektro iya, sipil, mesin mungkin ada yang mesin ya, BK mesin? Izin Bu, Iya, Pak. Eh, saya juga masih agak bimbang sih masalah pemilihan BK ini eh, antara elektro sama mesin atau yang lainnya ada yang lain. Saya banyaknya kan kalau saya ke pengelasan ya Bu, pengelasan. Nah, tapi ininya saya di prodi mesin, tapi background pendidikan di elektro. Mmm, Nah, itu masih nyari-nyari lagi sih BK-nya yang sesuai gitu. Saya kalau di iya mesin banyaknya ke ada produksi tapi lebih fokus kayaknya ke manufaktur. Jadi masih masih bingung lah ininya. iya. Iya, jadi memang yang pertama sebaiknya mencari SKKNI, BK terkait ya Bapak, SKKNI misalnya SKKNI BK Mesin itu ke mana gitu, banyaknya itu cakupan pekerjaannya apa saja, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau di pengelasan itu kan dia itu, pengelasan kan menggunakan mesin ya, jadi sebenarnya bisa juga dilihat dari sudut pandang itu gitu, bahwa itu menggunakan mesin yang menggunakan,
prinsip kerja listrik gitu ya, menggunakan listrik, jadi menggunakan prinsip kerja elektron dan sebagainya, prinsip-prinsip elektron yang digunakan ketika proses pengelasan seperti itu. Kan sebenarnya sendiri kan proses pengelasan itu sendiri itu adalah sebenarnya percikan elektron gitu kan ya. Jadi itu juga bisa digunakan untuk itu bisa dilihat dari sisi itu. Jadi seperti saya sampaikan gitu, kenapa saya bisa mengklaim kegiatan saya ketika saya bekerja di tempat pengumban minyak gitu, karena saya melihatnya dari sisi bahwa kegiatan yang saya lakukan itu adalah aplikasi dari bidang keilmuan fisika dan matematika gitu kan ya. Dan kalau radioaktif material yang saya gunakan itu kan berarti adalah reaksi kimia gitu. Jadi saya bisa mengklaim itu juga gitu. Jadi karena memang agak-agak susah gitu kecuali kalau kita memang kalau di core jabatan inti seorang insinyur kimia kan memang merancang proses kimia gitu kan ya, merancang pabrik merancang unit operasi, merancang perpipaan, merancang suatu fasilitas yang menggunakan konversi kimia gitu, jadi mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Itu yang paling intinya tuh seperti itu kan ya, sebagai seorang insinyur kimia gitu kan. Tapi kan tidak semua orang akan bekerja di bidang yang seperti itu gitu ya. Bidang sekarang kan bidang pekerjaan bisa macam-macam. Dan bahkan untuk bidang pekerjaan seperti itu pun kegiatannya mungkin tidak hanya terpusat pada mendesain pabrik gitu kan. Mendesain pabrik itu kan biasanya dilakukan di EPC ya, Engineering Procurement Construction Company, Engineering Company. Sementara kalau kita bekerja di pabrik gitu kan kita jarang sekali gitu merancang proses lagi gitu. Paling biasanya kita pemeliharaan seperti itu. Kan jadi itu kita harus bisa mengemasnya gitu, mengemasi kira-kira kita bisa memasukkan itu sebagai mengklaim itu sebagai kegiatan-kegiatan yang seperti apa, seperti itu. Jadinya kita bisa lebih apa ya, menambah nilai-nilai kita sebagai insinyur di sesuatu BK gitu, yang BK yang terkait. Seperti itu sih, makanya saya bilang kalau bisa jangan terlalu apa namanya, terkungkung gitu ya, dengan gelar S1 yang dulu kita dapat gitu, di bidang apa kita dapat, ataupun terkungkung misalnya ya seperti itu. Jadi banyaknya sekarang kita tuh bertahun-tahun kita sudah mengerjakan apa gitu, itu yang lebih tepat untuk BK kita, seperti itu. Iya, Baik, Bu. Bapak. Terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak sambil nunggu saya nanya lagi deh. Untuk penyusunan FIVE ya Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang sudah selesai? Belum ya berarti? Belum selesai? Belum mulai. Oh, belum mulai. Oh, jangan kalau belum mulai Pak, cuma nggak cepat dimulai. Sebenarnya saat kita menyusun FIVE itu kan kita apa istilahnya ya, itu seperti ya membuat rekam jejak kita ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian ini yang mungkin lebih banyak pengalaman daripada saya, ini akan lebih susah nih bikin FIVE-nya daripada saya gitu kan ya. Kalau saya kan ya nggak muda-muda banget gitu ya, tapi saya masih kurang pengalaman di Bapak Ibu sekalian. Jadi FIVE yang saya susun tuh belum terlalu panjang gitu. Jadi kalau yang makin banyak pengalamannya ini yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di bidang kejujuran tuh biasanya akan banyak gitu yang harus dimasukkan. Nah itu ketika kita masukkan pengalaman-pengalaman kita itu biasanya juga akan terlihat tuh sebenarnya kegiatan kejujuran kita itu banyaknya di mana ya gitu. Kira-kira BK apa nih yang masuk gitu. Apakah itu masih satu rel gitu ya dengan dulu bidang keilmuan kita ketika kita mendapatkan gelar sarjana atau sudah berpindah gitu ya, berpindah rel ke bidang keilmuan yang lain gitu kan. Baik, kapan terakhir? Saya kurang tahu kalau untuk yang deadline di prodi ini kapan ya. Cuman kalau dari saya sih ketika sudah selesai prodi ini, ketika sudah selesai menempuh kuliah di profesi ini kan mendapat gelar IR ya Bapak Ibu. Nah, itu biasanya tuh kalau nggak ada yang di belakangnya itu semacam kayak, eee, sayur nggak ada garam gitu ya. Jadi kayak kurang, apa ya, ya gitulah ya, kurang cocok gitu ketika ada depannya tapi belakangnya tuh nggak ada gitu kan ya. Gitu, jadi sebisa mungkin pipe itu segera disusun dan dikumpulkan gitu. Itu memang berat ya, tapi perjuangannya saya juga tahu. Apalagi ya tadi saya bilang ya, makin banyak makin berat gitu kan ya, gitu. Kalau contoh mungkin kemarin itu kan ada pembimbingan FAIP yang nanti akan dilakukan ya Pak Imam, udah FAIP itu udah belum ya? Atau masih minggu depan ya?
Udah Udah kemarin. kemarin, Hari Bu. hari Rabu. Ya Ya, itu kan oke. udah dikasih contoh Hari belum ya waktu itu? Kamis Rabu malam, ya? Bu. Oh Kamis. Oh kemarin banget ya? Iya, kemarin. Contohnya udah dikasih juga kah? Ada Pak Cahyo contohnya langsung katanya. tampilin di ini, Bu. Dari simponinya langsung ditampilin. Gitu. Oh iya Nah, iya Hmm. iya sih Bu memang Hanifah iya mau silakan tanya, Bu Dewi. kalau tadi untuk cari SKKNI-nya ya BK itu ada di mana ya Bu ya? Di mana ya ini di saya sih biasanya googling sih Bu ya. Oh Termasuk nyari bagi sendiri kita gitu Ibu ya? semua iya nyari sendiri. Kebetulan ini sih Bu kalau misalnya punya senior yang sudah misalnya ngincar BK apa nih ya, dan sudah punya senior di situ ya, biasanya bisa minta juga sih ke seniornya gitu, SKKNI ini dong gitu kan, kejuruan kimia gitu misalnya atau kejuruan elektro gitu, minta dong filenya atau gimana lah gitu. Tapi kalau nggak sih bisa cari sendiri sih Bu, itu bisa diakses sama semua orang sih untuk SKKNI-nya gitu, gitu. Berarti milih BK kita ngacunya tetap ke SKKNI aja ya Bu ya? Yang lebih tepatnya yang mana gitu ya? Iya sih Pak, kalau menurut saya sih untuk terutama untuk mereka yang apa ya, yang di bidang-bidang yang Eee, bercampur ya. Jadi kecuali ada yang lurus di relnya terus gitu ya, misalnya dari elektro terus di rel yang di elektro gitu ya, mungkin dia tidak akan mengalami kebimbangan itu ya. Tapi ketika dia bercampur aduk gitu kan, ya sebaiknya kita melihat mana yang paling banyak karena kan tentu saja kita semua pengennya kan langsung dapat, IPM kalau bisa IPU gitu ya kan, karena udah apa ya, Bapak Ibu sekalian yang sudah berpengalaman ini kan, agak sayang gitu ketika menjadi IPP gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita bisa ngeklaim sebanyak-banyaknya kegiatan kita sebagai kegiatan kejuruan di kejuruan terkait gitu kan, di bidang terkait itu. Jadi sebaiknya kita melihat tuh kira-kira kompetensi apa yang diinginkan gitu kan. Dari, karena kalau kita melihat penilaian FAIP ya Bapak Ibu, itu kan standar untuk semua BK itu dia standar gitu ya segitu. Tapi, majelis penilai itu dia akan melihat apakah suatu kegiatan itu memang terkait dengan kejuruan itu atau tidak. Makanya itu saya bilang ketika seseorang tuh, teman saya itu dia di mesin menjadi PP, tapi ketika pindah BK dia menjadi IPM, itu bisa terjadi karena FAIP yang sama itu ternyata klaimnya bisa, berbeda gitu ketika kita mengganti BK kita gitu. Bu Hanifah, mohon izin. Ya Tadi ketika silakan. mengganti itu berarti ibarat ini molor gitu ya, nambah gitu ya? Bukan hanya muar ya, Bapak tapi sebenarnya Bapak bisa mengklaim 2 tuh. Jadi punya Oh, BK 1 ya sebagai IPP misalnya, terus BK 1 lagi sebagai EPM gitu. Ada 2 nih BK-nya, tapi kan kita biasanya pilih yang paling tinggi ya, Pak, ya. Jadi kita klaimnya yang IPM gitu. Jadi bukan molor sih, Pak, itu ibaratnya seperti, apa namanya, memulai ulang prosesnya gitu, Pak, tapi di BK yang lain gitu. oh, oke, makasih Bu Hanifah. Iya, Pak, sama-sama. Sisi positifnya dari Bapak Ibu sekalian yang bidangnya itu agak-agak, campur-campur ya, itu bisa cari-cari tuh kalau di BK itu, BK mana yang sidangnya itu ya kita kan pernah jadi mahasiswa semua ya, sekarang juga kan Bapak Ibu sekalian lagi jadi mahasiswa statusnya. Jadi BK mana yang, sidangnya itu yang paling apa ya, yang paling memungkinkan bisa dapat IP paling tinggi lah seperti itu ya. Jadi kita bisa pilih BK yang itu gitu kan. Jadi kita bisa lebih optimal dalam mengklaim semua pengalaman kita sebagai kegiatan kesenyuran gitu. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya untuk penyusunan vibe ini memang panjang, lebar, tapi harus dimulai ya Bapak Ibu ya. Itu memang ketika Bapak Ibu ragu apakah ini perlu dimasukkan atau tidak, lebih baik semuanya dimasukkan saja gitu ya, semua kegiatan sebaiknya diklaim saja, semua, proyek yang pernah dilakukan Bapak Ibu diklaim saja dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya gitu ya. Dan tadi saya cerita ya, kalau bisa kita memang sudah melihat SKKNI BK terkait, jadi ada kata-kata kunci itu yang kita bisa masukkan ke dalam file kita gitu kan, di situ kan ada tuh contoh, proyek yang dilakukan. Jadi kalau misalnya tadi kalau di, tempat jabatan insinyur kimia itu adalah berarti pernah melakukan namanya perekayasaan teknik kimia atau misalnya
perencanaan teknik kimia, kalau seperti itu. Kalau mungkin di BK Bapak Ibu masing-masing itu dia ada kata-kata kunci juga gitu yang bisa digunakan untuk bisa memperkuat klaim yang dilakukan Bapak Ibu sekalian terhadap pengalaman yang telah dimiliki. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi kah Bapak Ibu sekalian? Cukup, Bu. Sudah cukup ya kalau gitu. Mungkin ini mohon maaf kalau sekilas saja ya, karena sejujurnya, praktek sidang ini akan berbeda-beda gitu tergantung mereka masing-masing, cuman intinya, prinsipnya adalah sama gitu ya. Sebagai seorang insinyur kita itu bisa memiliki suatu proses kegiatan yang tujuannya adalah tadi untuk memecahkan masalah yang tadi rumuskan di awal, kemudian mendapatkan solusi di akhir. Dan solusi yang kita dapatkan itu, kita harus bisa mempertahankan secara profesional ya, bahwa kita telah melakukan, segala macam pertimbangan berdasarkan keilmuan kita sudah mempertimbangkan masalah ketiganya, berdasarkan profesionalisme bidang keilmuan kita, bahwa solusi yang telah kita paparkan terhadap rumusan masalah yang kita lakukan di awal itu sudah merupakan solusi yang terbaik untuk kemaslahatan orang masyarakat luas. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya untuk malam ini. Semoga ada yang bisa diambil dari apa yang saya paparkan malam ini ya Bapak Ibu sekalian. Dan tetap semangat untuk, selanjutnya menyusun PAIP-nya sampai nanti kalau dapat IR ini kalau menurut saya tuh, lebih ringan perjuangannya dibandingkan mendapatkan IP-nya itu. Karena yang sebenarnya yang goal terakhirnya sebenarnya IP-nya gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, makasih Bu Jadi, Anissa. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Anifa.